Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, pemirsa, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun Anda berada, warga Nahdiyin, warga NU dimanapun Anda menyaksikan video ini, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tokoh muda, yaitu pengikut Salafi Wahabi yang bernama yaitu Harry Pras. Ya, kita akan membongkar daftar kesesatan dari Harry Pras yang dia ini profesinya yaitu pendekar silat, namun kemudian dia berbicara tentang agama. Nah, kita pahami bahwasanya orang yang bodoh, orang yang awam kemudian dia bicara tentang agama, maka dia akan tersesat dan menyesatkan. Ya, tentu Harry Pras ini sudah banyak dikenal, dia seorang YouTuber Wahabi, ya, sebagai corong atau media Wahabi channelnya ini. Maka betapa banyak orang awam yang telah disesatkan oleh Harry Pras. Nah, ini berikut sebagai bukti nyata bahwasanya Harry Pras ini, yaitu pengikut Salafi Wahabi ini, sesat dan menyesatkan. Nah, yang pertama, Harry Pras ini dianggap sebagai Umar bin Khattab oleh para pengikutnya. Ini jelas Harry Pras ini, dia ini gemar menyerang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yaitu amaliyah warga NU. Jadi dia menyerang habis-habisan, menghina, mencela amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas-jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah umat Islam. Maka kalau Umar bin Khattab ini membela dakwah Rasulullah, kemudian banyak menumpas orang-orang yang kafir, orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah, maka ini berbeda dengan Harry Pras. Ini dia mengkafirkan umat Islam. Jadi yang diserang ini bukan orang kafir, tapi yang diserang oleh Harry Pras ini adalah jelas-jelas saudara muslim. Jadi dia hina, dia cela amaliyah-amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kaum Nahdiyin. Ya, dia tuduh sebagai amalan bid'ah, sesat, kemudian musyrik, dan bahkan mengkafirkan tokoh-tokoh atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama mereka yang ulama yang ahli tasawuf. Nah, ini betapa ngerinya pemahaman Harry Pras akibat sudah terkena doktrin dari pemahaman Salafi Wahabi. Inilah akibatnya orang yang sudah terpapar dengan paham radikal Salafi Wahabi, sehingga dengan begitu mudahnya mengkafirkan selama umat Islam. Ini jangan jelas sangat kontras, sangat bertolak belakang, sangat menistakan dari Umar bin Khattab kalau kemudian Harry Pras ini dianggap sebagai Umar bin Khattab masa kini. Jadi Umar bin Khattab ini garang membela umat Islam, yaitu menumpas orang kafir. Tapi kalau Harry Pras ini, dia ini berupaya untuk menumpas umat Islam, ya, dengan pemahaman sesatnya yang dia mengutip dari tokoh-tokoh Wahabi. Jadi gurunya sesat, kemudian muridnya yang bernama Harry Pras ini juga tambah tersesat. Ya, kemudian Harry Pras ini dianggap oleh para pengikutnya, ini banyak yang mengkultuskan Harry Pras ini dianggap sebagai Imam Mahdi. Ini sangat tidak layak kalau Harry Pras dikatakan sebagai Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi ini adalah imam yang memberi petunjuk, yang memberikan perdamaian, memberikan keselamatan, memberikan rasa kasih sayang kepada sesama umat Islam. Ini berbeda dengan Harry Pras. Ini dia menebar kebencian, menebar teror, menebar penghinaan kepada sesama umat Islam. Jadi munculnya perpecahan, munculnya benih-benih permusuhan ini diakibatkan oleh pemahaman dari Salafi Wahabi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Harry Pras. Ya, Imam Mahdi kita tahu, Imam Mahdi ini nanti akan muncul dari keturunan atau zuriyah Rasulullah SAW. Jelas bahwasanya Harry Pras ini tidak layak dikatakan sebagai Imam Mahdi karena dia bukan keturunan Rasulullah, bahkan dia adalah penyesat umat. Jadi tidak layak dikatakan sebagai Imam Mahdi, bahkan dia bisa
tersesat karena mengikuti tokoh-tokoh panutan yang menyebabkan dia ini sangat fanatik buta. Jadi tokoh yang dia ambil referensinya hanya tokoh-tokoh Wahabi. Ya, ini sehingga pemahamannya sempit, ekstrim, kemudian menebar paham-paham radikalisme atau terorisme. Ya, maka tidak layak dikatakan ya Harry Pras ini sebagai Imam Mahdi, sangat jauh berbeda. Ya, jadi dimanapun berada, ini kelompok Salafi Wahabi ini menebar kebencian, menebar teror selama umat Islam, sehingga muncullah perpecahan sesama umat Islam. Nah, ini jadi Harry Pras ini bukan mempersatukan umat, bukan saling menghormati atau memiliki paham toleransi, justru dia menebar kebencian sehingga pemahamannya sangat fanatik, buta atau ta'assub yang pada gilirannya gampang untuk mengkafirkan sesama umat Islam hanya berbeda dengan pemahamannya. Seolah-olah hanya kelompoknya sendiri, kelompok Salafi Wahabi yang dia katakan sebagai manhaj salaf atau Salafi, yang ini menganggap kelompoknya yang lurus, sedangkan kelompok yang lainnya di luar dari kelompok Salafi dikatakan sesat. Ya, siapapun yang berbeda dengan Salafi Wahabi semuanya dituduh sesat. Jadi tidak ada jalan kebenaran menurut kelompok mereka, menurut Harry Pras ini, kecuali harus menjadi budak Salafi Wahabi. Kemudian yang ketiga, ini para pengikutnya yang mengkultuskan Harry Pras ini dianggap sebagai Harry Pras ini yaitu ulama akhir zaman. Jelaslah dia sangat tidak layak dikatakan sebagai ulama. Ulama ini adalah orang yang alim, ini orang yang memahami pemahaman agama secara mendalam, dia belajar secara akademis, secara runtut, ada sanad keilmuan atau rantai keilmuan yang tidak terputus dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat, kemudian generasi tabi'in, baru kemudian diwariskan oleh ulama-ulama setelahnya. Jadi belajar secara sistematis, ada rantai sanad sambung menyambung, sedangkan Harry Pras ini hanya memenggal atau memutus rantai sanad itu, sehingga dia tiba-tiba langsung ujuk-ujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ujuk-ujuk mengikuti pemahaman dari kelompok Salafi Wahabi, sehingga dia tidak belajar secara sistematis, tidak belajar secara akademis, tidak belajar melalui guru yang mumpuni, ya, tidak belajar agama secara mendasar, tiba-tiba ujuk-ujuk, kemudian hanya karena dia punya corong, yaitu sebagai YouTuber yang ini membela pemahaman Salafi Wahabi, kemudian para pengikutnya yang mengkultuskan dari Pras ini dianggap dia sebagai ulama akhir zaman. Dia bukan memberikan petunjuk, justru dia adalah menyesatkan. Ya, seolah-olah lidahnya kelompok Salafi Wahabi ini mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis, menghidupkan Sunnah, tapi pada kenyataannya justru dia menyesatkan para pengikutnya. Ya, jadi orang-orang awam ini banyak disesatkan oleh Harry Pras atau disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi perkataan yang manis atau ucapan yang manis, padahal sebenarnya dia ini isinya adalah penuh dengan kebohongan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebusukan. Ya, hanya dibungkus dengan sedemikian indah, dengan label atau dengan merek sunnah, dengan merek sebagai muwahhid, ya, mengesahkan Allah, menyucikan Allah atau menghindarkan dari kesyirikan. Justru malah sebenarnya mereka kelompok Salafi Wahabi ini terjebak kepada pemahaman syirik yang lebih besar. Di antara bahaya pemahaman Salafi Wahabi, ya, gampang untuk mengkafirkan atau doktrin takfiri, begitu mudahnya mengkafirkan. Maka ini sangat bahaya sekali. Orang yang gampang mengkafirkan justru dialah yang kafir duluan. Nah, ini yang tidak disadari oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini beberapa daftar dari kesesatan Harry Pras dan para pengikutnya yang sudah mengkultuskan Harry Pras seolah-olah dia sebagai Imam Mahdi, kemudian sebagai Umar bin Khattab, sebagai ulama akhir zaman. Ini jelas sangat bertolak belakang, tidak layak mendapatkan gelar tiga hal tersebut. Justru ini malah menodai ajaran Islam sebagai bentuk penghinaan kepada Umar bin Khattab, kepada Imam Mahdi, dan sebagai bentuk penghinaan kepada ulama yang lurus, ya, karena dia tidak layak untuk disandingkan, ya, sejajar dengan Umar bin Khattab, apalagi kemudian sejajar dengan Imam Mahdi. Ya, ini untuk dikatakan sebagai santri NU saja, sebagai santri Aswaja, dia tidak layak
apalagi untuk dikatakan sebagai ulama, ya. Nah, ini sangat tidak layak, ini sebagai bentuk penghinaan kepada para ulama. Kalau orang yang semacam Harry Pras ini dikatakan sebagai seorang ulama akhir zaman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya waspada kaum ahlu sunnah wal jamaah dari penyesatan dari kelompok salafi wahabi. Apalagi Harry Pras ini menyebarkan pemahamannya melalui orang-orang awam, melalui orang yang belajar melalui media sosial, ya, melalui YouTube, kemudian didoktrin. Kemudian Harry Pras ini juga dia latar belakang seorang pendekar silat, sehingga doktrin atau pemahaman salafi wahabi ini masuk melalui pintu yaitu perguruan silat, ya. Jadi perguruan silat ini hanya sekedar kedok atau topeng yang pada dasarnya ini isinya adalah untuk menyebarkan pemahaman sesat, yaitu pemahaman salafi wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi, kita semuanya bisa menangkal pemahaman sesat salafi wahabi. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya selamat dari fitnah akhir zaman. Di antaranya yang muncul fitnah akhir zaman selain fitnah Dajjal, di antaranya itu fitnah salafi wahabi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.